Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tahullu bihal 'uqad wa tufarriju bihal qurab wa tuzilu bihal darar wa tuhawwinu bihal umur si'ab wa turdika wa turdi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah naltaqi marratan ukhra fi hadzal yaumil mubarak insyaallah fi darsina al-yaum fi darsil fiqhil muamalat ya. Dan semoga hari ini kita semua selalu Allah berikan lindungan ya dan karunia-Nya. Semoga selalu Allah berikan keistiqomahan untuk menuntut ilmu, khususnya di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala wa li izalatil jahli wa ihya'id-din. Allahumma astur 'aiba syayikhina 'anna wa la tudhhib barakata 'ilmihi minna. Ya. Pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas bab yang berkaitan dengan akad ijarah atau akad sewa menyewa, yang mana macamnya terbagi kepada kedua macam, yaitu pertama adalah ijaratu ain, yaitu menyewa pemanfaatan dari barang tertentu ya. Kemudian ada juga yang namanya ijaratu dhimmah, yaitu menyewa jasa atau pekerjaan dari seseorang, seperti contohnya menyewa jasa seseorang untuk menjahitkan beberapa pakaian ya, dengan imbalan di awal. Bisa dipahami sampai di sini. Kemudian sekarang kita akan menuju bab pembahasan baru, yaitu adalah babul ji'alah ya. Babul ji'alah namanya adalah akad ji'alah, atau bisa disebut juga akad ju'alah. Di sebagian buku yang lain ya disebutkan adalah ju'alah, di sini adalah ji'alah ya. Wa ba'duhum yusammiha muqata'ah atau muqawalah ya. Jadi ji'alah ini sendiri kenapa dibahas setelah akad ijarah, karena memang terdapat beberapa kesamaan ya, atau beberapa ishtirakihima fi ghalibil ahkam, beberapa kesamaan atau persamaan di dalam sebagian hukumnya ya, seperti hukum ijarah. Siapa yang pernah mendengar akad ji'alah atau sudah tidak asing lagi, atau memang pernah mengalami akad ji'alah ini ya. Jadi secara definisi ya, akad ji'alah ini secara bahasa adalah ismun lima yuj'alu lil insani ala syai'in, adalah sesuatu yang ji'alah ini adalah sebuah sebutan ya, atau sebuah nama ya atas sesuatu yang diberikan kepada orang lain atau imbalan kepada orang lain karena telah mengerjakan sesuatu atau pekerjaan. Bisa difahami sampai di sini? Kalau secara syar'an adalah iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin muayyanin ya. Jadi akad ji'alah sendiri mempunyai arti adalah iltizam. Iltizam ini merupakan kesanggupan atau komitmen seseorang untuk memberikan ongkos atau memberikan upah yang telah diketahui kadarnya kepada seseorang atas pekerjaan yang telah ditentukan atau pekerjaan yang belum diketahui ya. Bisa difahami. Jadi kalau di bahasa mudahnya seperti kita ini, biasanya dia difahami sebagai sayembara.
dipahami sebagai sayembara, yaitu misalkan ada seorang raja atau misalkan seorang yang kehilangan mobilnya atau kehilangan hewan ternak kesayangannya gitu ya, hewan peliharaan kesayangannya, kemudian dia memang pada orang barang siapa yang dapat mencarikan misalkan kucing saya yang hilang, maka nanti saya akan beri upah 2 juta rupiah misalkan seperti itu. Nah, ini disebut salah satu gambaran besar daripada akad ji'alah itu sendiri. Jadi iltizamu iwadin ma'lumin ala amalin muayyanin. Jadi adalah komitmen atau kesanggupan seseorang untuk memberikan ongkos ya yang kepada seseorang yang diketahui atau tidak diketahui atas pekerjaan yang telah dilakukan ya, atas pekerjaan yang telah dilakukan ini yang telah ditentukan ataupun belum ditentukan ya. Maka ini sebenarnya ada kemiripan dengan akad ijarah dhimmah atau dengan akad sewa menyewa jasa. Tapi kalau misalkan sewa menyewa jasa ini adalah dalam pekerjaan yang telah diketahui. Tapi di dalam ji'alah ini sendiri pekerjaannya itu ada yang maklum, ada juga yang ghairu maklum. Ya, kemudian syarhut ta'rifnya adalah penjelasan dari definisi tersebut. Yang dimaksud dengan iltizamu iwadin ma'lum ya, jadi adalah memberikan atau kesanggupan seseorang memberikan upah yang diketahui, berarti harus menjadi iwadnya atau upahnya tersebut atau ongkos ya atau biaya membayar dari pekerjaannya tersebut harus maklum, harus diketahui. Fala tasih idza kana majhul, dan tidak sah jika majhul atau tidak diketahui. Contohnya seperti faman radda sayyarati falahul ladzi yurdihi au syai. Jadi kalau bisa mengembalikan mobil saya kasih apa yang dia mau deh gitu kan, itu tidak sah. Tapi harus barang siapa yang mau bisa mengembalikan mobil saya, maka nanti saya akan beri uang misalkan 5 juta gitu ya. Ala amalin muayyan fala budda min ta'yinil amal. Nah, pekerjaannya ini harus telah ditentukan, misalkan mengembalikan mobil tadi ya, tapi tidak disyaratkan an yakuna ma'luman, tetapi tidak disyaratkan bahwa pekerjaannya itu maklum atau diketahui misalkan tempatnya ya. Jadi fa in qala faman radali abadi minal makanil fulani falahu kada fa hada maklum. Contohnya kalau yang maklum itu tapi dia termasuk ji'alah juga adalah barang siapa misalkan yang mengembalikan budak saya atau hamba saya atau misalkan barang siapa yang bisa mengembalikan mobil saya dari tempat ini, misalkan ada di suatu tempat ini, maka saya berikan 2 juta rupiah. Itu berarti maklum pekerjaannya ya, dan dia juga muayyan. Nah, kalau muayyan tetapi majhul atau tidak diketahui, contohnya adalah faman radda li abdi falahu kada. Barang siapa yang dapat mengembalikan hamba saya, maka saya berikan 5 juta. Atau barang siapa yang dapat mengembalikan mobil saya, maka saya berikan 5 juta. Bisa diketahui ya perbedaannya di mana ya. Jadi ditentukan atau diketahui maklumnya tadi ya, seperti dari tempat ini atau tempat tertentu. Sedangkan kalau majhul misalkan tidak disebutkan tempatnya di mana. Al aslu fiha, dasar hukumnya adalah dari hadis dan juga Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 72, waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im ya. Dan barang siap jadi ada ceritanya bahwa kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya maka akan diberikan bekal makanan seberat beban unta ya. Nah, itu seperti diceritakan di dalam Quran surat Yusuf ayat 72. Dan begitu pun ada di hadis kisah sahabi, yaitu kisah para sahabat ketika mereka mampu menyembuhkan seorang kepala suku dari dari sengatan kalajengking dengan membaca surat Al-Fatihah ya, dan menaburkannya di luka
suku qabilah tersebut. Kemudian suku qabilah tersebut sembuh. Wa kana al-ju'lu qati'an min al-ghanam 30 ra'san. Kemudian mereka diberi upah yaitu kambing. Bisa difahami sampai di sini. Jadi wa aqarrahumun nabi ala dzalika, tapi mereka masih tidak masih ragu itu menerima atau tidak ya, karena misalkan barang siapa yang dapat menyembuhkan kepala suku kami, maka akan kami berikan 1 ekor kambing. Kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, inna ahaqqa ma hatum alaihi ajran kitabullah, kalian berhak untuk mengambil upah tersebut. Maka dibolehkannya akad ji'alah ya. Kemudian di sini arkanul ji'alah ada 4, rukun ji'alah ada 4. Yang pertama adalah amalun, pekerjaan tersebut contohnya adalah mengembalikan mobil atau mengembalikan sesuatu yang lainnya atau mencarikan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah ju'lun. Ju'lun di sini berarti adalah kepada upahnya atau janji memberikan upah kepada orang yang dapat membawa barang tersebut. Kemudian yang ketiga siroh, adanya siroh atau perkataan dari orang yang akan memberi upah atau ja'il ya, atas apa yang akan dipekerjakan kepada orang lain. Dan keempat adalah akid, adanya ja'il atau orang yang memberikan upah, dan juga adanya amil. Amil adalah orang yang akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Contoh dari ji'alah, suratul ji'alah, an yaqula Zaidun ni Amr, Zaid berkata kepada Amr, in wadatta sayyarati falaka dinar, kalau kamu bisa mengembalikan mobil saya kepada saya, maka saya beri upah kepada kamu misalkan 1 dinar. Fayaruddaha ya, kemudian Amr dapat mengembalikan mobil tersebut, maka Amr mendapat upah tersebut. Aw yaqula man radda sayyarati falahu dinar. Nah, misalkan ini Zaid kehilangan mobil dan dia mengumumkan secara umum, barang siapa yang dapat mengembalikan mobil saya, maka saya akan berikan 1 dinar. Fayruddaha man ta'ahala lil amal. Maka kemudian ada seseorang yang mengembalikan, maka dia diberikan upah oleh Zaid ya. Jadi Zaid di sini tanpa menyebutkan siapa yang harus menemukannya. Waqdul ji'alah adalah jaizun minat tarafaini, adalah akad yang jaiz, adalah yang boleh. Jadi idza fasahu al-amil qabla tamami ala amalihi fala yastahiqu syai'an. Jika orang yang mencari tersebut atau amil yang mendapat pekerjaan tersebut memutuskannya atau berhenti dari ji'alah tersebut sebelum mendapatkan barang yang dijanjikan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Wa idza fasahu al-malik, nah tetapi misalkan Zaid menyuruh Amr untuk mencari mobil, tapi ternyata di tengah-tengah ada orang lain yang menemukannya ya, maka ketika itu Zaid memutuskan ji'alah ini kepada Amr, tapi Amr berhak menerima ujratul misli atau misalkan bayaran yang berlaku karena dia telah melakukan pekerjaan tersebut ya, misalkan setengahnya ataupun beberapa sesuai dengan kesepakatan. Kemudian di sini ada syurutu aqidil ji'alah, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang berakad di dalam ji'alah ada 4. Yang pertama adalah itlaqut tasarrufil al-mulzim, mereka harus mempunyai kemampuan untuk bertasarruf. Jadi mereka bukan orang yang gila atau orang yang mahjur alaihi bisafah ya, atau juga sobi. Jadi memang mampu untuk bertasarruf dan tidak dihalangi atau dicegah dalam melaksanakan tasarruf. Kemudian yang kedua adalah al-ikhtiyar ya, adalah bukan dengan paksaan atau mempunyai hak untuk memilih. Kemudian yang ketiga ilmul amil bil iltizam, fala yastahiqu syai'an idza lam ya'mal bil iltizam. Ya, jadi amilnya ini memang melakukan pekerjaan ini dengan kesanggupan dari atau dengan komitmen dari orang yang memberi upah tersebut. Kemudian yang keempat ahliyatul amilil muayyan lil amal ya. Jadi
orang yang bekerja ini atau orang yang akan mencari barang tersebut dia juga mampu atau bisa melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan tersebut. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah syurutu amalil ji'alah. Ya, syurutu amal ji'alah adalah syarat pekerjaan yang dilakukan di dalam akad ji'alah ini ada 3. Yang pertama adalah an yakuna kulfah, harus ada beban atau tanggung jawab atau ta'ab, adanya usaha ya untuk mendapatkan hal tersebut, adanya beban. Falajula fi malakul fa, kalau misalkan mencarinya hanya tinggal ngambil terus ini tidak ada beban dan tidak ada rasa capek di situ, maka tidak disebut dengan ji'alah. Yang kedua adalah Allah ya ta'ayyan, tidak ditentukan ya. Kemudian yang ketiga Allah yu'aqqad, tidak tidak boleh diberikan waktu, karena misalkan diberikan waktu selama 3 bulan, kemudian orang itu udah capek mencari 3 bulan ternyata tidak ada hasilnya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa, maka ini akan merugikan salah satu pihak yang lain. Al-ji'alah halifu al-ijarah, tadi disebutkan bahwa ijarah dan ji'alah ini ada banyak kesamaannya sedikit atau banyaknya, tetapi akad ji'alah itu berbeda dengan akad ijarah di dalam 5 hukum. Yang pertama adalah sihatuha ala amalin majhul asura ilmuhu. Jadi kalau akad ji'alah ini sah dilakukan pada pekerjaan yang tidak diketahui atau yang belum diketahui meskipun sulit ya. Contohnya misalkan barang siapa yang bisa menemukan cincin istri saya atau cincin keluarga saya gitu kan, cincin adalah barang yang sangat kecil ya dan mungkin akan sulit untuk ditemukan, tetapi ini sah ya, karena misalkan siapa tahu orang yang mendapatkannya ini sangat membutuhkan, jadi dia perlu uang, jadi untuk membantu kehidupan orang lain juga. Kemudian yang kedua sihatuha ma'ghairi ma'lum. Nah, jadi akad ji'alah ini juga sah pada pekerjaan yang belum diketahui. Faman radda dhalati falahu alayya kada, seperti contohnya tadi, barang siapa yang bisa mengembalikan barang saya yang hilang, maka saya berikan upah sekian gitu kan. Nah, kaunuha jaizatun minat tarafaini. Nah, ini adalah bentuknya akad ji'alah itu adalah jaizah itu jadi salah satu pihak itu boleh memutuskan atau melakukan pemberhentian di tengah-tengah akad tersebut, entah itu dari ja'il ataupun dari amil. Kemudian yang keempat, al-amil la yastahiqu ujratul ji'alah illa ba'da tamamil amal. Jadi al-amil atau orang yang bekerja yang mencari sesuatu tersebut, dia tidak akan dapat mendapatkan upah dari akad ji'alah kecuali setelah selesainya pekerjaan. Berbeda dengan yang namanya ijaratu dhimmah, itu harus dibayarkan di awal. Yang kelima adalah adamu istirahatil qabul, tidak disyaratkan juga kepada amil untuk qabul di dalam asirah ijab qabul tersebut ya, karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang berat. Jika misalkan amil di tengah pekerjaannya akan berhenti, maka diperbolehkan. Min masailil ji'alah, ada juga permasalahan dari akad ji'alah ini. Yang pertama adalah law qala li Zaid in radatta sayyarati falaka alfu dinar ya, faraddaha Amar fala yastahiqu syai'an. Ya, misalkan Ahmad berkata kepada Zaid, ya Zaid, kalau kamu bisa mengembalikan kepada saya mobil saya, maka saya berikan 1000 dinar. Ternyata yang dapat mengembalikan mobilnya tersebut adalah Amar, maka Zaid tidak berhak mendapatkan apa-apa karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian yang kedua, lau qala li Zaid in radatta sayyarati falaka alfu dinar faraddaha Zaid li muawanati Amar fanandur ya. Jadi kemudian permasalahan yang kedua adalah apabila Ahmad berkata kepada Zaid, wahai Zaid, apabila kamu dapat mengembalikan mobil saya, maka saya berikan 1000 dinar. Kemudian Zaid mengembalikan kepada
Ahmad, tapi dengan bantuan daripada Amr. Maka dilihat kalau misalkan ingkana a'anahu li ajli Zaid, kalau Amr membantunya untuk membantu Zaid, maka Amr tidak mendapatkan apa-apa dari Ahmad. Tetapi jika Amr membantu Zaid dengan li ajli al-Malik, ya, supaya dengan apa namanya, dengan syarat dia itu memang ingin membantu Ahmad tersebut, maka untuk Zaid setengah ujrah. Yang ketiga, lau qala li Zaid wa huwa bi Juddah in raddat tasayyarati min Makkah falaka alfa dinar, ya. Kemudian apabila Zaid menemukan misalkan Ahmad berkata kepada Zaid, kalau misalkan kamu dapat mengembalikan mobil saya dari Mekah, maka kamu dapat 1000 dinar. Tetapi Zaid menemukannya dari tempat yang lain, misalkan yang lebih jauh, maka dia tidak mendapatkan tambahan dari upah tersebut. Kemudian yang keempat adalah bahwa orang yang bekerja atau yang mencari sesuatu ini tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali liqablil ju'i, kecuali dia telah menyerahkan barang yang dicari oleh pemiliknya tersebut, baru dia berhak mendapatkan upah yang telah dijanjikan. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Jazakumullah khair ala husnul ihtimam. Cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada hari ini. Nafa'anallahu bi ulumi syai'in fid dharaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.